Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam sarapan, makanan yang membuat hidup benar-benar hidup. Pada pagi hari ini langsung aja kita buka di Matius 21 ayat 28 sampai 32. Judul perikopnya perumpamaan tentang dua orang anak. Di ayat ke-28, tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Ini Yesus yang berbicara kepada orang-orang. Seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Ini menjadi peringatan buat saya juga buat kita semuanya bahwa bukan seberapa sering kita ke gereja atau seberapa sering kita melakukan pelayanan, seberapa sering kita berdoa, tetapi yang Tuhan mau lihat, yang Bapa kita di surga mau lihat dalam hidup kita masing-masing, seberapa sering kita mentaati apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam hidup kita masing-masing. Banyak cara Tuhan berbicara kepada kita. Salah satunya lewat renungan yang kita lihat setiap pagi ini, atau lewat firman Tuhan yang kita baca di dalam Alkitab, lewat doa, lewat teguran orang, lewat orang lain yang berbicara kepada kita, atau lewat firasat kita. Ada banyak hal cara Tuhan berbicara kepada kita. Tinggal kita mau mentaati apa yang Tuhan perintahkan itu atau tidak. Kita ambil contoh seperti yang sudah Bapak Gembala bawakan dalam khotbahnya di 2 atau 3 minggu yang lalu tentang Raja Amasya. Kita baca di 2 Tawarik 25 ayat 9 dan 10. Lalu kata Amazia kepada abdi Allah itu, "Bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu?" Jawab abdi Allah itu, "Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu." Sampai di sini dulu. Jadi seperti yang Bapak Ibu Saudara sudah ketahui, Amasya ini sudah menyewa semacam tentara bayaran begitu ya, dengan nilai uang yang dia keluarkan sebesar 100 talenta pada saat itu. Dan itu nilai uang yang besar. Tetapi firman Allah berkata kepada Amasya, "Tidak, kamu gak perlu pakai tentara-tentara itu. Kamu pakai pasukanmu sendiri." Di ayat yang ke-10 yang dilakukan Amasya adalah kemudian Amasya memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. Yang hal positif yang bisa kita ambil dari ayat ini, di 2 Tawarik 25 ayat 10 ini, ternyata Amasya mau mentaati apa yang sudah Tuhan suruhkan ke dia. Jadi ketika itu melalui seorang nabi, Tuhan perintahkan Amasya untuk tidak menggunakan pasukan selain pasukannya sendiri. Dan dia sudah invest uang banyak di situ sebesar 100 talenta. Ya kalau kita ada di posisi Amasya, banyak hal yang menjadi pertimbangan kita juga mungkin ya. Banyak yang kita pikir-pikir, timbang-timbang, wah rugi aku sudah keluar uang segini, sudah kadung, sudah terlanjur nyewa, bayar pasukan tapi malah tidak dipakai, buang-buang uang. Kita mungkin mencari jalan tengah yang ternyata itu bukan rencananya Tuhan, bukan maunya Tuhan seperti itu. Tapi hal yang
positif dari apa yang Amasya lakukan di ayat yang ke-10, dia mengesampingkan hal tersebut, dia mau menuruti apa yang Tuhan perintahkan, jadi dia memulangkan pasukannya yang sudah dia bayar itu, dan ya dari hal ini ada resiko tentunya, karena kita sudah panggil orang jauh-jauh, kita sudah bayar mereka, tapi kemudian di akhirnya kita tolak, kita suruh mereka pulang, tentunya mereka marah kepada Amasya. Dan ini juga hal positif yang kedua, dia berani mengambil resiko dengan keputusan Amasya untuk tunduk, untuk taat sama perintah Tuhan. Ada banyak contoh di Alkitab, contoh yang lainnya ada janda Sarfat. Di situ dia mau taat sama apa yang Tuhan perintahkan. Dia mau memberikan minyak yang tinggal sedikit, cuman sebuli itu, untuk dia bagikan dengan Elia. Di ayat-ayat sebelumnya, sebelum dia memberikan minyak itu, bisa kita baca bahwa Tuhan bilang ke Elia, kamu pergilah ke Sarfat, di situ ada seorang janda yang sudah aku perintahkan. Jadi janda Sarfat ini juga mentaati apa yang sudah Tuhan perintahkan ke dia untuk memberi makan, untuk memberkati Elia. Pelajaran yang kita bisa ambil saat hari ini, bagaimana dengan saya, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang menonton renungan sarapan ini, apakah selama ini kita sudah mentaati apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, atau kita cuman bilang iya tapi kita tidak bertindak, atau kita seperti anak yang kedua di Matius tadi, kita ya awalnya mungkin masih menimbang-nimbang berpikir, tapi akhirnya kita tetap iya mau mentaati apa yang Tuhan perintahkan atau tidak. Saya berdoa kita semua dimampukan untuk kita terus bisa berkata iya dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam hidup kita masing-masing. Ada satu cerita yang menguatkan saya dengan perumpamaan Matius ini. Jadi ketika itu sore hari, beberapa minggu yang lalu saya mau mandikan anak saya, Talia. Awalnya dia itu bilang, ayo ayo Talia, kita mandi. Dia memang jamnya Talia mandi, dia menolak saya. Enggak papa, aku enggak mau. Dia tidak mau mandi. Ya sudah, saya diamkan. Kemudian selang berapa lama, ya enggak terlalu lama sih, mungkin sekitar 2-3 menit kemudian dia tiba-tiba bilang ke saya, papa ayo mandi. Tiba-tiba seketika ketika saya mendengar kalimat tersebut, papa ayo mandi. Rasanya hati ini langsung nyes gitu. Dengernya langsung lupa, seketika itu juga lupa dengan bahwa tadi dia sudah menolak ajakan saya untuk mandi. Padahal itu jamnya dia mandi. Sama seperti Bapa kita di sorga, dia tahu apa yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Tinggal kita mau bilang iya atau kita malah menolak apa yang menjadi kemauan dari Bapa kita di surga. Semoga renungan pagi hari ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di sarapan